Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang. Kita masih diberikan iman, diberikan kesehatan kita akhirnya, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan salah satu sunnah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, para tabi'in dan tabi'at dan seluruh umat Islam di muka bumi ini. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya rahmah dan juga kita mendapatkan semua apapun ampunan yang diberikan Allah kepada kita di bulan ini. Kita masih ingat pada saat di bulan Sya'ban ataupun di bulan Rajab kita pernah berdoa, Allahumma barik lana wa Sya'ban wa Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Berarti sampaikanlah ini berarti umur kita alhamdulillah diberikan sampai saat ini di bulan Ramadan. Mungkin kita masih ingat pada saat di bulan Rajab teman-teman kita, saudara-saudara kita juga mengucapkan hal yang sama. Tapi banyak di antara kita yang tidak mendapatkan bulan Ramadan. Mereka telah dipanggil oleh Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Tapi alhamdulillah, hal ini yang perlu kita syukuri, karena di bulan Ramadan ini kita masih diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini. Kita mungkin sudah melaksanakan Ramadan sebelumnya, tapi bisa kita koreksi apakah Ramadan sama Ramadan sebelumnya kita mampu memberikan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu dan tidak mungkin tahu bahwa di Ramadan depan apakah kita masih hidup dan masih bisa menikmati Ramadan di tahun depan. Untuk itu marilah di bulan Ramadan ini kita sekuat dan semampu mungkin untuk melaksanakan ibadah yang terbaik di bulan ini. Tingkatkan amal-amal kita. Anggaplah bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir yang kita dapatkan dalam hidup kita. Berikan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Jangan sampai berlalu seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, amal-amal ini perlu buat kita, perlu untuk kita meningkatkannya, dan kelak kita akan sampaikan, kita persembahkan kepada Allah dengan amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa amal-amal soleh kita ini tidak akan mampu membuat kita ke surga. Amal-amal soleh ini tidak akan membuat kita mendapatkan surga. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yadikha ahjadan amaluhu al-jannata. Artinya, tidaklah seorang masuk surga karena amalnya. Hadis riwayat Bukhari 5673. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Wala anna illa an hamadani lahu birahmatin minhu wa fadli." Termasuk aku juga. Kenapa? Karena sudah ditegaskan bahwa amal kita bukan membuat kita masuk surga. Dan Rasulullah menjawab, termasuk aku juga, kecuali Allah melimpahkanku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi ketika kita mendapatkan surga dari Allah, itu bukan karena amal soleh kita, bukan, tapi karena rahmat dan karunia dari Allah. Amal soleh kita ini hanya menjadi jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Apakah setiap rahmat Allah itu terdiri dari amal soleh? Betul. Kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah apabila kita tidak melakukan amal soleh di muka bumi ini. Ketika kita mendapatkan rahmat, kita harus berikhtiar mendapatkan dengan ikhtiarnya itu dengan amal soleh. Betul, orang mengatakan bahwa untuk apa saya harus beribadah, amal soleh, sedangkan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi kita tidak akan mampu mendapatkan rahmat dan karunia Allah nanti di akhirat yang memasukkan kita ke surga apabila kita tidak melakukan amal soleh. Dan tadi bahwa rahmat itu akan didapat ketika kita melakukan amal soleh. Tapi apakah amal soleh itu akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah? Belum tentu. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena kita melakukan amal soleh itu dengan tidak ikhlas, tidak menjadi manusia yang mukhlisin. Kita melakukan amal soleh itu karena orang lain, karena pencitraan, karena biar dianggap kita orang paling alim, dianggap orang yang paling tahu dengan agama. Akhirnya apa? Amal soleh kita tidak diterima dan kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah ketika Allah memberikan surga kepada kita. Amal soleh tidak bisa membayar surga, karena kalau kita lihat surga itu jauh lebih mahal dibandingkan amal soleh yang kita lakukan di dunia. Kita lihat sementara bahwa kita melakukan sholat di luar Ramadan, itu amal soleh. Apakah amal itu kita lakukan dengan baik? Sholat berapa banyak? Seberapa lama? Cuma 10 menit 5 kali, yaitu 50 menit. Waktu yang kita punya 24 jam. Tapi kalau kurang 50 menit, kita punya 23 jam 10 menit 20 menit untuk hidup ini. Terus kita lakukan buat apa? Apakah kita melakukan amal soleh? Dan yang penting adalah amal soleh ini benar kita lakukan. Ini ada satu kisah yang merupakan sebuah hadis riwayat Muslim yang mungkin banyak diutarakan dan diceritakan oleh para ustaz dan ulama-ulama. Rasulullah berkata bahwa pada zaman dahulu seorang Bani Israel yang taat beribadah. Dia beribadah selama 500 tahun di sebuah pulau tanpa interaksi dengan orang lain. Dia melakukan amal soleh dengan baik. Dan Rasulullah berkata pada saat itu dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Kemudian apa katanya? Kata ulama tersebut, "Tidak ya Allah, aku masuk surga karena amalku yang 500 tahun yang tidak pernah melakukan dosa." 3 kali beliau menyatakan begitu. Allah pun mengatakan dengan rahmatku. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ambil nikmat matanya yang selama 500 tahun yang digunakan untuk aktivitas, timbang dengan amal soleh.
apa yang terjadi? Ketika ditimbang, ternyata matanya itu jauh lebih berat dibandingkan dengan amal soleh yang dia lakukan selama 500 tahun. Berarti bahwa nikmat Allah itu tidak akan pernah kita gantikan. Nikmat Allah itu sangat besar. Jadi kalau di bulan puasa ini kita berharap pahala, lebih baik kita mengharapkan rahmat Allah. Pahala betul. Tapi untuk apa kita menghitung-hitung pahala kalau memang misalnya Allah lebih tahu menghitungnya? Dalam hal ini, dalam surat Al-Araf 56 dikatakan bahwa inna rahmah lillahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di surat Al-Jasiyah disebutkan bahwa di ayat 30, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Tuhan memasukkannya karena di dalamnya ada rahmat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, marilah kita luruskan kembali niat kita di bulan Ramadan ini hanya untuk mendapatkan rahmat Allah. Mari kita jaga hati kita supaya jangan takabur, jangan ria dalam beribadah, jangan merasa paling hebat dan paling mampu dalam beribadah. Karena semuanya kita tidak tahu apakah amal selama ini yang kita lakukan itu sudah diterima atau belum. Kita tidak bisa memastikan, karena itu adalah hak Allah menentukan bahwa amal kita diterima atau tidak. Semoga ini menjadi renungan buat kita, istighfar terutama untuk buat saya yang fakir ini, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.